Ahoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Perkenalkan, nama saya Muhdi Kurnia, biasa dipanggil Muhdi. Di sini saya akan berbagi kisah saya dari kecil sampai hingga ke titik ini. Saya berharap nantinya apa yang saya alami, prosesnya akan menjadi pelajaran juga yang bisa diambil hikmahnya sama orang banyak. Dulu aku kecil, usia 2 tahun, aku ditinggal sama bapak. Bapak meninggal, di mana menjadi anak yatim itu dari kecil pastilah tidak tidak mudah ya. Karena kita seorang anak, jika kita memiliki keluarga yang lengkap saja, kita memang harus tetap berjuang. Apalagi kita dibesarkan tidak ada figur seorang ayah. Tapi bagaimanapun hidup harus tetap berlanjut. Setelah ayah meninggal, saya selalu tanya dulu sama ibu kan, ibu, orang lain kok ada bapak, kita nggak punya bapak gitu kan. Saya dulu waktu masih kecil sering bilang sama ibu saya seperti itu, saya tanya. Karena saya melihat di lingkungan tempat tinggal saya, mereka memiliki ayah dan ibu, tapi kenapa saya hanya memiliki ibu saja. Terus ibu menjawab, iya, bapak kita lagi ngaji katanya. Ngaji di mana bu? Gitu. Ngaji nunjuk langit lah, nunjuk di atas kan. Itu waktu usia 3 tahunan, 4 tahunan. Nah, menjelang usia 5 tahun, saya baru tahu bahwasannya bapak saya sudah meninggal. Itu tandanya ketika saya dulu sering dipanggil anak yatim. Saya sering dipanggil anak yatim, ada dulu namanya Ustadz siapa ya? Guru ngaji saya sih, Wa Armaini kalau nggak salah. Jadi dulu sering jemput saya, ngajak saya ke rumah-rumah untuk hajatan anak yatim ya. Nanti saya dikasih makanan, saya dikasih amplop, baru kepala saya diusap-usap. Ya. Jadi ketika itu seiring berjalannya waktu, saya juga di usia 5 tahun ke 6 tahun itu sudah menyadari bahwasannya yang dikasih amplop itu adalah seorang anak yang sudah bapaknya meninggal, dan saya baru tahu lah di situ ada kuburan gitu kan. Barulah, tapi pada waktu itu juga saya nggak bilang sama ibu saya ya, nggak bilang bahwasannya oh ya ternyata yang dimaksud mengaji itu ternyata orang tua kita sudah meninggal. Itu saya rasakan sendiri sih gitu. Dari kecil saya berpikir, oh berarti bapakku sudah nggak ada. Jadi sebenarnya aku tuh orang yang dewasa sebelum usianya mungkin ya. Jadi ketika dibilang bapaknya kita ngaji, saya juga tahu bahwa saya meninggal, saya nggak mempertanyakan kembali sama ibu saya. Tuh. Setelah itu ya ada konflik ya antara ibu gitu kan, dan konflik keluarga lah, ibu dan salah satu saudara saya, saudara kandung. Akhirnya kami pindah ke rumah nenek di Pasar 13. Tadinya kami tinggal di Tirtadeli, itu kan di gang keluarga. Setelah tinggal sama nenek ya, namanya ya nenek kami keluarga besar. Ya numpang di rumah nenek juga tidak semudah yang dibayangkan tentunya. Jadi kami tinggal di satu tempat kamar lah ya. Jadi kami di situ bertahun-tahun lah ya numpang sama nenek, dan ibu saya profesinya kemarin itu cleaning service. Jadi di tempat nenek itulah saya masuk usia 7 tahun kalau nggak salah. Saya 7 tahun itu tahun 94. 94 itu saya kelas 1 SD. Ibu saya cuma mendaftarkan pertama kali, tapi di hari pertama itu saya memang berangkat sendiri. Jadi masa-masa itu juga sangat kurang nyaman sih. Saya melihat kemarin itu semua teman-teman saya di kelas 1 SD itu diantar kakaknya, diantar abangnya, diantar orang tuanya, dicarikan bangku gitu. Tapi saya tidak, saya cari sendiri. Saya cari sendiri dan saya memahami, pada waktu itu saya selalu berpikir, ibuku kerja, ibuku cari duit, ibuku cari makan. Tuh, nanti kalau ibu nggak kerja, ibu nggak. Jadi
sebenarnya aku bisa memahami keadaan itu memang dari kecil gitu. Nah, jadi pergi sekolah sendiri, jalan kaki, pulang pun sendiri, ya belajar sendiri, pulang sekolah juga nanti ambil bontot sendiri karena dulu udah disiapi kan makannya di, kalau kami bilang di lepak gitu ya, di lepak, tempat bontot gitu. Jadi memang udah diasingkan. Nah, makanan favorit aku dulu kecil bawang goreng sama teri goreng ya. Bawang goreng sama teri goreng pakai nasi gitu aja, pakai kecap gitu ya. Eh, Pulang sekolah makan ya, kadang tidur siang, kadang ya main juga. Sampai pada akhirnya SMP. Nah, di SMP itu masih dengan rutinitas ya, pulang sekolah juga nggak ada orang tua. Jadi aku dulu dari bangun pagi, ibu aku udah berangkat kerja karena ibu aku berangkat kerja itu habis subuh dan aku juga belum bangun kan, dulu masih kecil. Jadi aku pulang sekolah juga ibu belum pulang. Jadi ibu aku pulang itu maghrib sampai rumah. Jadi aku satu hariannya itu memang sendiri gitu. Kebetulan kakak aku kerja ya, abang aku juga udah punya kehidupan sendiri. Jadi aku memang seharian itu besar-besar sendiri gitu, tumbuh kembang sendiri. Apalagi ya, masuk ke SMA. Aku dulu ngambil STM. Aku dulu SD negeri, SD 101.883 pas 13. SMP aku di SMP Negeri 1 Tanjung Morawa. Dan waktu aku sebenarnya kemarin tuh pingin ngambil perhotelan SMK. Dan itu karena, dan aku sebenarnya juga pingin di pesantren sebenarnya. Tuh karena aku merasa sendiri kayaknya enaknya di pesantren gitu kan. Karena ditinggal di rumah pun percuma kan, keluarga kita nggak dampingi kita kan. Tapi itu tadi biaya pesantren kan juga mahal tuh ya, jadi orang tua tidak sanggup. Eh, aku masuk STM, disuruh ibuku katanya, ya udah kita orang susah nih gitu kan, udah ngambil STM aja biar bisa nanti langsung kerja di pabrik misalnya gitu. Ya wajar lah ya, namanya kita juga orang perekonomian menengah ke bawah tentunya kan, orang kampung yang memang motivasi orang tua itu ya udah tamat STM langsung bisa kerja membantu keluarga. Tapi aku ikutin karena pada waktu itu aku juga masih belum tahu nih arahnya kemana. Walaupun sebenarnya fisik aku juga, karena dulu aku kurus kan, aku juga nggak bisa mungkin kerja pabrik yang angkat-angkat berat mungkin. Dulu kenapa aku mau pingin ngambil perhotelan, karena aku lihat ya pegawai-pegawai hotel itu kan staff-staffnya itu kan pakainya rapi, bersih, kerjanya paling kan ya merapikan kamar gitu kan, ya melayani tamu gitu. Jadi aku suka yang di bidang hospitality sebenarnya. Tapi itu tadi karena takut sama orang tua ya, takut kecewa juga, jadi akhirnya aku ikut kemauan orang tua. Aku ngambil STM jurusan listrik. Ya, jadi aku jurusan listrik. Dan tahu nggak, aku juara 1 loh. Walaupun aku sebenarnya apa ya, itu nggak di bidang aku kan. Tuh, karena ya kenapa aku juara 1, mungkin karena aku baik budi ya. Jadi wali kelasku itu, guru-guruku senang sama, karena anak-anak STM yang lain kan bandel ya. Maksudnya bandelnya dengan artian ya datang terlambat, kadang-kadang suka cabut gitu kan. Kalau aku memang ya karena memang aku nggak berani sih cabut karena kan aku memang orang susah ya. Aku udah dibilang sama ibuku, jangan nakal-nakal. Harapan ibu cuman kau ya. Jadi kalau kau sayang sama ibu, sekolah betul-betul katanya. Jadi aku tuh memang dulu anak culun, anak baik budi yang memang kesayangan wali kelas karena aku rajin dan nggak melawan gitu. Jadi guru-guru aku sayang sih sama aku. Masuk STM, setelah itu aku kerja di pabrik. Kerja pabrik percetakan di Amplas. Ya, aku tahu di situ 8 jam kita kayak robot ya. Jam kerja kita di pabrik itu kan 8 jam. Tapi aku jalani selama setahun karena aku di situ dapat gajinya lumayan besar, dan aku menabung untuk biaya kuliah pendaftaran aku di tahun yang akan datang. Jadi aku kerja dulu setahun.
Makanya aku tamat STM, nganggur setahun, bukan nganggur ya, kerja, baru aku tahun depannya lagi baru kuliah. Nah sebenarnya aku kemarin dapat beasiswa tuh di UIN tentunya kan. Karena dulu aku ngajar di bawah naungan Depak ya, di MIS, dan aku ikut program dual mode system kalau nggak salah dari Departemen Agama. Jadi aku lulus beasiswa di UIN. Tapi lagi-lagi ya, namanya beasiswa tentunya di negeri kita harus fokus ya, sedangkan aku untuk biaya sehari-harinya itu tidak ada tentunya. Jadi aku putuskan 2 semester, aku jurusan PGNI, kalau di umumnya itu namanya PGSD kan. Jadi aku nggak lanjut beasiswanya, aku pindah ke swasta. Di swasta dulu, nah ini kisah aku masuk di UMN. Soalnya eh, kisah aku masuk di UMN ini kampus tersayang nih. Yang mudah-mudahan nanti rektor UMN, dosen-dosen dulu ya, yang pernah membimbing saya, yang mengajari saya. Ya jujur, UMN itu Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan, di Jalan Garuda 2. Nah, kampus itu, aku dulu kenapa milih kampus itu, yang pertama satu karena siang, ya. Siang lah, jam 3 siang, tentunya sampai jam 6. Jadi karena aku pagi harus kerja kan. Nah, aku sempat kerja setengah hari itu part time. Aku kerja jaga orang sakit di Rumah Sakit Adam Malik. Ya, aku pernah dibayar 50.000 setengah hari untuk cuci darah. Jadi ada orang yang cuci darah, aku yang pembantunya gitu. Aku pembantunya yang menyiapkannya lah, membukakan pakaiannya, baru nanti masukkan ke ruangan cuci darahnya, aku di sampingnya. Tuh. Setelah itu aku juga pernah kerja nyapu di jalan, cuci piring di rumah makan. Aku juga pernah kerja ngisi keripik dulu. Kalau ngisi keripik itu waktu SD. Jadi aku dari kecil memang sudah kerja part time, ngisi keripik gitu kan. Terus pokoknya banyak kerja kasar yang aku laluin tentunya. Nyapu di jalan juga pernah. Setelah itu aku kuliahnya siang jam 3 sampai jam 6 sore gitu ya. Baru dari jam 6 sore itu aku memang biaya mandiri pada waktu itu. Jadi aku berpikir berat juga walaupun kerja part time sambil kuliah. Alhamdulillah di kampus UMN itu ternyata ada kegiatan namanya UKM Seni, unit kegiatan mahasiswa. Jadi pada waktu itu ada kakak kelas lah ya, kakak Stambu itu datang ke kelas, kayak sosialisasi, adik-adik ada nggak yang mau ikut nari nih? Kalau nanti mau ikut nari di UKM Seni, nanti diuruskan beasiswa ya sama pembina UKM Seninya. Dan karena dengar kata beasiswa itu lumayan nih gitu. Jadi sebenarnya aku memang basically nggak ada bakat di bidang seni, terutama nari, nggak ada sama sekali. Tuh, tapi karena memang diiming-imingi ada beasiswanya, karena gini, 2 semester itu aku selalu telat bayar SPP. Jadi kalau teman-teman aku yang dulu S1 tuh di UMN itu udah ujian, aku pasti di bawah pohon mangga nih, ada sama beberapa orang, mahasiswa yang lain, yang kami belum bayar uang SPP sehingga kami tidak boleh ikut ujian. Dan kami minta kartu dispensasi, sehingga kami biar bisa ikut ujian, tapi harus membayar SPP-nya di tanggal yang sudah kami sepakati. Karena tahu ya, kita kan orang ujian, kita di luar di bawah mangga, karena kita belum bayar SPP uang kuliah. Itu pahit sebenarnya, dan itu nggak nyaman, itu kondisinya nggak nyaman. Di situ ketika memang ada kakak Stambu menawarkan kegiatan UKM Seni, mereka mencari penari, terutama laki-laki. Pada waktu itu saya ikut, dan kami kemarin tuh ada beberapa ya, ada 6 orang, tentunya 6 orang laki-laki yang ikut di UKM Seni belajar menari. Tuh, ya pastilah ya diejekin, nari kayak bencong katanya gitu kan, tentunya. Tapi pada waktu itu aku nggak pikir kemana-mana sih gitu. Aku berpikirnya ya udah aku jalani. Tapi kalau saya nggak dapet beasiswa nih, aku cabut nih gitu. Tapi karena kebetulan kita ikut nari,
tampil-tampil di kampus, dan alhamdulillahnya emang diuruskan. Semester 3, semester 4 itu udah diuruskan beasiswa. Jadi aku dapat beasiswa apa tuh jenisnya ya? Kurang mampu lah kalau nggak salah. Kurang mampu kan aja karena aku ngurus surat keterangan kurang tidak mampu di desa kan. Yang pasti itu diuruskan sama pembina UKM seninya, akhirnya aku dapat beasiswa. Jadi mulai dari semester 3 kalau nggak salah aku di UMN itu sampai selesai aku tidak bayar uang kuliah karena ada beasiswa. Tuh. Eh, jadi aku tuh dapat beasiswa akhirnya, sehingga aku aktif di nari. Terus aku juga tanya karena aku berpikir gini pada waktu itu, aku melihat kok dari seni ini bisa enak ya cari duitnya, kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan finansial tentunya kan. Jadi aku tanya sama guru tarinya, Bunda, Ibu, tentunya kan. Tuh, di mana ya kalau mau belajar nari? Kemarin itu gurunya Bu Titin, ya. Kalau gurunya Bu Titin, tapi kemarin aku nanyanya sama Bunda Yen, ya. Nah, Bunda Yen itu Bunda Siti Rahma, dosen Unimed, kebetulan pada waktu itu bertugas sebagai Kaprodi PJ PAUD di UNN. Bunda, Mudi mau belajar nari lagi. Di mana ya Bunda? Baru diarahkan Bunda Siti Rahma, Bunda Yen, coba ke Taman Budaya, jumpai Bang Ivan gitu. Di sana banyak penari laki-lakinya. Tuh. Jadi pada waktu itu, nah aku ajak teman-teman nih, tapi teman-teman pada nggak mau kan, tentunya. Jadi aku berpikir pada waktu itu nggak apa-apa deh, nggak mau, aku sendiri aja, tentunya. Kan kita mau maju ya, tentunya. Jadi kan nggak harus ngikut kawan kan, tentunya. Jadi aku cari tuh taman budaya tuh di mana. Dulu aku juga nggak tahu kan, karena aku juga jarang ke Medan. Medan itu cuma di SM Raja di kampus UMN. Nah, jadi aku belum tahu taman budaya. Setelah aku cari tahu, tanya-tanya, sampailah aku di taman budaya. Aku bilang sama Bang Ivan, aku tanya sama abang-abang yang di situ, eh, Bang, yang namanya Bang Ivan mana ya, Sanggar Musindo? Oh itu di sana gitu. Jadi aku datangi, Bang Ivan ya, iya gitu kan. Saya dari Bu Siti Rahma, Bu Ien gitu, mau masuk sanggar. Oh ya udah nggak apa-apa, jadwal latihannya kapan Bang gitu kan. Senin Jumat jam 4 sampai jam 6 sore ya. Jadi jam 4 sampai jam 6 sore jadwalnya. Nah, pada waktu itu berbenturan karena Senin Jumat itu ada mata kuliah kan. Tuh, jadi terakhir aku bolos tuh. Bolos karena aku merasa apa ya? Karena aku merasa butuh ilmu nari. Nah, jadi ketika aku sering bolos tuh ya aku pandai-pandai lah. Yang penting tugas aku kerjain kan. Tuh, jadi aku kadang-kadang titip absen sama temanku gitu kan. Uh, Terakhir ada satu, aku ingat sekali, ada mata kuliah, aku lupa mata kuliahnya, tapi dosennya Pak Khalid itu, Pak Khalid, sehat-sehat Bapak. Jadi pada waktu itu saya izin di mata kuliah beliau, karena selalu izin gitu kan. Jadi pada waktu itu, uh, Pak Khalid bilang gini, kamu milih mata kuliah saya atau nari kamu, kata dia gitu. Jadi sebenarnya kemarin waktu pas bilang seperti itu pas lagi ngejob sebenarnya. Karena mau ngejob kan, ngejob nari. Karena kan waktu di sana kan juga udah ikut tampil-tampil juga walaupun di pesta-pesta kan. Tuh. Jadi saya bilang sama Pak Khalid pada waktu itu karena saya buru-buru dan ditunggu nih takut dimarah juga kan kalau telat ke sanggar. Saya milih nari Pak. Tapi memang nggak melawan gitu. Tapi mungkin ya miskomunikasi juga karena bapak itu juga kan ya jarang jumpa. Jadi dibilang bapak itu, ya udah kalau kamu milih nari keluar sana, gak usah masuk mata kuliah saya. Jadi aku diusir, diusir. Terus aku bilang pada waktu itu karena aku buru-buru ya, bukan maksudnya melawan ya. Aku tuh bangsa orang yang nggak berani melawan sebenarnya, apalagi sama orang tua kan. Karena itu diajarkan sama ibu aku dulu. Jangan pernah maksudnya menyakiti atau melawan orang tua atau orang yang lebih tua. Jadi pada waktu itu saya bilang baik Pak gitu. Terus saya langsung keluar gitu. Aku langsung keluar. Mungkin dikira bapak itu aku melawan gitu karena lebih milih nari daripada. Padahal sebenarnya pikiran aku tuh kemarin aku
aku butuh ini, aku memang udah profesiku jadi penari kan, tentunya. Jadi penari dan aku mau ngejob yang memang aku udah ditunggu. Nanti kalau seandainya aku terlambat, apa nanti kan aku juga takut takut sama pimpinan sanggarnya gitu kan. Ya aku juga butuh kuliah, butuh ilmu, tapi kan aku juga di antara pilihan yang sulit gitu kan. Jadi aku berpikir pada waktu itu ya udah. Terus teman-teman bilang, Pak Khalid marah katanya gitu kan. Ya jadi gimana lagi dong? Aku juga bingung pada waktu itu dan aku harus memang pergi gitu ke sanggar. Nah, terus yang lucunya waktu pas semester 7, waktu itu aku memang dapat nilai D. Aku nggak lulus. Dapat nilai D, aku dapat nilai D, kan dia tahu E gitu. Kalau nggak D, E deh. Aku nggak tahu, lupa kan. Terakhir waktu pas pembagian pembimbing skripsi, pembimbing pertamaku Pak Holi. Di situ aku langsung lemas. Ya Allah, karena selama ini kan ya udah nggak lulus udahlah gitu kan, nggak lulus udah gitu kan, maksudnya ya udahlah kayak mana nanti, yang penting nggak jumpa bapak itu lagi gitu kan. Rupanya malah dipertemukan sama Allah tuh kan di semester 7 ya kalau nggak salah, waktu pembagian pembimbing skripsi, Pak Holid dosen pembimbing pertama di situ. Ya jujur kayak disambut petir ya, aduh bapak ini lagi, apa nggak dimakannya nanti aku gitu kan. Itulah pikiran-pikiran dulu ya kan. Jadi tapi aku orangnya gini, aku dalam kondisi apapun aku orangnya bisa menyikapi di lapangan gitu ya. Jadi aku gini, ya Allah, aku bukan orang kaya secara materi, aku mau cepet tamat karena capek kuliah, banyak kali PR-nya, banyak kali tugasnya, dan aku pingin kerja tentunya. Jadi mudahkan ya Allah supaya aku ini tamat tepat waktu. Jadi terakhir aku jumpai bapak itu, Pak Khalid ke rumahnya, itu hujan petir. Tentunya hujan petir. Mungkin kalau orang tadi besoknya ya, tentunya. Kalau aku enggak, aku jadi basah-basah kuyup, aku ke rumahnya Pak Khalid di Helvetia sana. Ya udah, terakhir bapak itu nengok saya, kamu katanya. Aku shock juga. Iya Pak, saya bilang. Terus ya bagaimanapun harus diklarifikasikan. Jadi aku masuk ke dalamnya, dibuatkan teh sama istri Pak Khalid. Ibu baik kali, terima kasih. Jadi kan kebetulan Pak Khalid juga ada sholat maghrib. Jadi trik juga nih ya, kalau mau ke dosen pembimbing datangnya habis maghrib, jadi habis sholat, jadi sejuk hatinya. Jadi aku datang, masuk, terus aku jelasin, Bapak saya Muhdi, iya saya ingat kamu katanya gitu. Tanya, iya Bapak, izin Bapak boleh ya Muhdi menjelaskan yang kemarin. Jadi aku bilang sama Pak Khalid, Bapak Muhdi dari keluarga yang menengah ke bawah, Muhdi juga tidak punya ayah, jadi Muhdi lah yang bertanggung jawab untuk kuliah, karena orang tua juga susah. Jadi kemarin itu bukan maksud melawan, tidak mau masuk mata kuliah Bapak, tapi memang pada waktu itu harus memang pergi karena ada tanggung jawab di sanggar, karena kita udah ada mau tampil, jadi nggak mungkin nggak datang. Bapak, saya sebenarnya mau kayak teman-teman yang lain, datang kuliah, belajar, ada uang, jajan tinggal jajan, ngerjain tugas, kalaupun ada biaya tinggal ngeluarin. Tapi saya tidak seperti teman-teman saya Bapak. Saya memang harus kerja part-time. Saya memang harus berkegiatan di luar karena apa? Supaya dapat uang. Nah, saya mau kuliah, tapi itu tadi, sempatnya kuliah saya kuliah, kalaupun nggak sempat saya pasti harus, kalau ada di sana peluang untuk mendapatkan uang, saya pasti milih part-time-nya gitu, karena untuk kebutuhan saya sehari-hari. Mudah-mudahan Bapak bisa memahami. Tapi alhamdulillah setelah dijelaskan, ya itu tadi ya, Pak Khalid juga bisa memahami, dosen pembimbing saya. Terakhir, ya sayang, Bapak itu jadi mungkin entah kasihan ya, entah iba, entah muak ya nggak tahu juga ya kan. Jadi pada waktu itu setiap bimbingan dimudahkan. Nah, terus pembimbing kedua nih kan. Jadi sama Pak Milhan, ingat sekali nih Pak Milhan, manggil sama Pak Milhan. Jadi pembimbing kedua nih berbaris.
Kawan dimintai dicoretin, minta buku referensi. Saya berpikir gini, ya Allah, kalau aku diminta buku referensi, duitnya dari mana? Ya, jadi tiba-tiba giliran saya, Pak, langsung, oh yaudah ini aja diperbaiki sedikit, udah habis itu udah selesai. Jadi sebenarnya skripsi itu saya dapat pembimbing yang menurut saya berhati malaikat ya. Jadi saya merasa ya itu mungkin Allah itu adil. Adilnya gini, ya karena keterbatasan saya juga nggak punya ayah, nggak punya bapak. Tapi pembimbing saya dua-dua laki-laki yang saya menganggap mereka sudah seperti orang tua saya. Dan alhamdulillah sembari bimbingan skripsi, mereka tidak mempersulit, malah mempermudah. Mempermudah sama sekali. Makanya saya bilang pembimbing 1 dan 2 saya itu Pak Khalid dan Pak Miran itu sebenarnya malaikat sebenarnya. Yang menurut saya itu memang ya luar biasa, sangat supportnya, dan tidak ada ngeluarin biaya apapun gitu, tidak ada beli buku ini gitu. Tuh. Akhirnya saya kuliah tepat waktu. Padahal saya jujur ya, saya kuliah itu dulu, kenapa ngambil jurusan bahasa Inggris? Karena saya dulu nggak suka fisika. Saya menghindari jurusan ini. Kalau bahasa Indonesia ya misalnya, kalau bahasa Indonesia dulu saya berpikir kan, ya bahasa itu penting. Tapi saya memang orangnya pendiam, saya introvert. Aku tuh introvert yang memang aku nggak suka. Bahasa Indonesia itu kan harus kayak setahu aku orang bahasa Indonesia itu ya kayak pidato gitu-gitu ya. Nah aku dulu nggak mau ngambil itu. Ya mungkin itulah sekilas. Nah oke, jadi setelah aku tamat tepat waktu ya, tentunya kan di gelombang pertama. Dan di gelombang pertama aku wisuda, dan alhamdulillah aku sudah bisa kerja. Dan alhamdulillah dari nari juga aku bisa ngajar ekskul dan gajinya lumayan ya, karena dibandingkan gaji guru yang bulanan, aku ngajar ekskul nari itu di beberapa tempat udah sampai, karena waktu itu 50.000 sekali pertemuan, sebulan itu ada 4 kali 200, aku ada 5 sekolah, jadi aku dapat 1 juta hanya untuk ngajar ekskul yang 1,5 jam tentunya. Jadi membantu lah ya, makanya aku nggak bisa meninggalkan nari, karena nari itu yang mensupport untuk aku banyak dapat uang untuk memenuhi kebutuhan aku. Nah setelah wisuda ya aku menjalani rutinitas nih ya, tamat aku bisa kerja paginya sampai sore juga di beberapa tempat dan ngajar nari juga. Ya mungkin itu sekilas dari awal kecil ya sampai ke S1 ya. Nanti kita lanjutkan di part 42 ya. Kita nanti akan lanjutkan di part kedua. Mungkin kita nanti ada beberapa segmen yang kita bahas. Mungkin setelah dari tamat S1 tuh ngapain aja nih gitu. Jadi ya mungkin itu aja. Terima kasih sudah mendengarkan ocehan aku tentunya ya. Maaf kalau ada salah kata dan sikap yang kurang berkenan. Pada Allah aku mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy!